Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 5 dengan nama Kelompok Digital. Kami akan mempresentasikan hasil perancangan sistem booking online UMKM yang bernama Warnet Bidang.net. Di sini saya sebagai manajer. Kenalkan, nama saya Alif Farizi dengan teman-teman saya. Saya Rizdelia Elisa sebagai bisnis analis. Saya Denis Kanada Putri sebagai bisnis analis. Saya Dewata sebagai sistem analis. Saya Dina Rasarida sebagai bisnis analis. Saya Vicky Andrean sebagai sistem analis. Saya Iqbal Kristian sebagai sistem analis. Oke, langsung saja kita akan mempresentasikan hasilnya. Pembahasan selanjutnya yaitu project overview, di mana kami di sini membuat sistem booking online warnet di Warnet Bidang.net yang bertujuan agar menyediakan akses internet bagi masyarakat untuk belajar, bermain, dan bekerja. Dan salah satunya itu memudahkan orang-orang agar dapat membooking online, membooking dari rumah ataupun dari tempat agar tidak langsung ke tempatnya langsung. Lalu lanjut, ada customer profile, di mana nama usaha yang kami rancangan ini adalah Warnet Bidang.net. Dengan deskripsi usaha itu adalah usaha penyedia jasa akses internet dan hiburan. Lalu jenis usahanya adalah hiburan dan penyedia fasilitas. Warnet Bidang sendiri ini berdiri sejak Juli 2011 dengan yang mana alamatnya berada di Beringin Raya, Kota Bengkulu. Lanjut ke developer profile, di mana di sini project manager itu adalah saya sendiri, Alif Farizi, dengan sistem analisnya ada Iqbal Tri, lalu Dewangga, Vicky, dan bisnis analis ada Riznelia, Dwi Rizka, dan Lina Rosalinda. Lalu lanjut ke planning ya, pertama itu ada sistem request, mana kami membuat sistem booking warnet dari rumah atau berbasis web. Lalu kedua itu ada business value-nya yang kami dapatkan, yaitu meningkatkan kenyamanan pelanggan dan citra merek Bidang.net, serta bisnisnya adalah memudahkan penyewa melakukan booking dari rumah ataupun dari tempat lain dan meningkatkan efisiensi operasional serta mengetahui kursi-kursi mana saja yang kosong di Warnet Bidang.net ini. Lanjut ada visibility analysis, yang mana pertama kelayakan teknisnya itu layak dengan risiko rendah. Lalu kelayakan ekonominya itu, di mana investasi awalnya itu adalah 353 juta dengan ROI 30% setelah 3 tahun. Lalu ketiga adalah kelayakan organisasinya, yaitu struktur tim yang jelas, maka bisa didapatkan risikonya itu rendah. Lanjut yaitu analisis sistem yaitu sistem booking warnet yang mencakup mana kami membuat rancangan sistem booking warnet ini mencakup di mana adanya sistem login, sistem pemesanan kursi, sistem pembayaran, sistem laporan, dan sistem notifikasi otomatis. Oke, untuk selanjutnya itu uji kelayakan ekonomi. Pada ini adalah biaya yang keluar di tahun ke-0 itu bisa dibilang untuk membangun sistemnya. Rinciannya yaitu di kumpulan biaya, yang pertama yaitu biaya pengembangan SI, biaya pengadaannya sebesar 10 juta, biaya persiapannya sebesar 3 juta, biaya proyeknya sebesar 30 juta, biaya analisisnya sebesar 10 juta, biaya desain sebesar 10 juta, biaya programmer sebesar 10 juta, biaya implementasinya sebanyak 5 juta. Lalu ada total biaya pengembangan sistem informasinya yaitu ada 43 juta. Yang kedua yaitu biaya operasi dan perawatan berupa biaya operasional yaitu 350 juta. Lalu ada modal awal yaitu dengan 20 PC, per PC-nya itu sekitar 15 juta, jadi totalnya itu ada 300 juta. Kemudian ada sewa tempat yaitu 15 juta, meja dan kursi sebesar 5 juta. Jadi total investasinya berjumlah 393 juta. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelayakan ekonomi. Komponen manfaat yang pertama itu manfaat berwujud, di mana manfaat berwujud itu adalah manfaat yang dapat diukur secara langsung dalam bentuk nilai dan uang, seperti kenaikan penjualan 10% yang memberikan tambahan pendapatan dari 280 juta di tahun pertama menjadi 380 juta di tahun yang ketiga. Lalu pada pengurangan kesalahan dari 1 juta menjadi 2,4 juta yang menunjukkan efisiensi sistem dalam mengurangi human error. Lalu pengurangan biaya operasional dari 8 juta menjadi 2,4 juta yang menggambarkan penghematan biaya setelah sistem berjalan dengan lancar.
Baru manfaat yang tak berwujud itu, di mana manfaat tak berwujud adalah manfaat yang tidak dihitung dengan uang, melainkan tentang aktivitas dan produktivitas kita. Yang pertama adalah meningkatkan pelayanan, di mana dari 27 juta menjadi 3 juta, yang menggambarkan peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Lalu total komponen manfaat yang jika dijumlahkan itu, total keseluruhan manfaatnya diperoleh dari 316 juta menjadi 389 juta, yang dimana juga peningkatan ini menunjukkan bahwa proyek kami ini sangat layak untuk dijalankan karena memberikan nilai yang sangat bagus karena naik terus setiap tahunnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu mengenai uji kelayakan ekonomi, di mana arus proses dari tahun pertama sampai tahun ketiga dengan investasi itu sebesar 393 juta. Di proses tahun pertama itu kita dapat 316 juta, di tahun kedua itu 354 juta, di tahun ketiga itu kita dapat 388 juta. Jadi total prosesnya itu 1,58 miliar. Selisih dengan investasinya itu, cara menghitungnya adalah si total prosesnya kita kurangkan dengan 393 juta tadi, kita dapat 665 juta. Proyek untungnya ini kita dapat itu 169%, di mana itu didapatkan dari total prosesnya tadi kita bagikan dengan 393 sebagai investasi dan kalikan 100, sehingga kita dapat 169%. Jadi proyek ini untung sebesar 16%, 169%. Nah, untuk menghitung arus balik modalnya, kita itu didapat dengan cara 393 juta itu sebagai investasinya dikurangkan dengan proses tahun pertama, yaitu 316 juta, didapatkan 78 juta. Lanjut ke selisih investasinya, itu kita dapat 0,21, itu didapat dari 77 juta tadi, kita bagikan 354 juta sebagai proses di tahun kedua. Lanjut kita akan menghitung kira-kira dia balik modal di tahun keberapa. Nah, di sini kita dapat 79,3926,554 itu didapat dari 0,21 tadi kita kalikan 365 sebagai 1 tahun. Jadi kita dapat itu 79,3926,554 atau kita bulatkan 1 tahun 79 hari atau 1 tahun 2,5 bulan. Nah, lanjut di ROI-nya itu di tahun pertama dengan investasi yang 393 juta tadi, kita kalikan dengan suku bunga. Suku bunganya di sini kami mengambil 7%. Nah, sehingga kita dapat di proses, kita masukkan nilai proses tadi, dan PV-nya itu kita dapat dari suku bunga dikali dengan proses tadi. Nah, kita dapat di tahun pertama itu dapat 293.327.102 rupiah, dan tahun keduanya itu kita dapat di 399.197.309 rupiah, dan tahun ketiganya itu kita dapat 316.723.576 rupiah, dan totalnya itu ada di 921.247.088 rupiah. Sehingga total PV-nya ini kan positif. Nah, jadi uji kelayakan ekonominya ini berhasil, atau sistem kami ini layak secara ekonomi. Mungkin sekian dari saya.
Di sini kita memiliki diagram dan alur sistem. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada activity diagram yang berisi booking, pembayaran, laporan dan login dan jadwal. Dan yang ketiga ada sequence diagram yang sama juga seperti tadi, login, booking, pembayaran dan notifikasi. Selanjutnya di sini kita mempunyai use case, yaitu use case dari sistem booking warnet Binggamnet. Di sini kita memiliki 5 aktor, yaitu pelanggan, sistem pembayaran, admin karyawan, owner atau manager, dan sistem notifikasi. Di pelanggan di sini kita memiliki activity melihat jadwal dan ketersediaan kursi, lalu login dan registrasi, dan kita melakukan booking kursi yang dilanjutkan ke mengirim notifikasi. Nah, di aktor sistem pembayaran kita memiliki activity melakukan pembayaran. Aktor admin atau karyawan kita memiliki activity mengelola data warnet dan konfirmasi booking, dan yang terakhir yaitu aktor dan yang owner dan atau manajer memiliki activity melihat laporan dan pendapatan, dan yang terakhir sistem notifikasi akan mengirim notifikasi. Lalu yang kedua yaitu activity diagram. Di sini sistem booking akan memicu event pengiriman notifikasi lalu dikirim ke sistem notifikasi, dan sistem notifikasi akan mengambil template pesan lalu mengirim pesan itu ke pelanggan atau admin lalu akan mencatat log notifikasi. Nah, selanjutnya ada owner dan manager akan melogin ke dashboard lalu memilih laporan pendapatan, dan dari laporan pendapatan sistem akan mengambil data transaksi dari database lalu menampilkan laporan, lalu owner manager akan melihat laporan. Selanjutnya ada activity diagram. Admin atau karyawan akan mengakses daftar atau booking pending lalu lanjutkan ke sistem akan menampilkan data booking, lalu sistem akan menampilkan ke admin atau karyawan, lalu memilih booking untuk dikonfirmasi, lalu diperiksa ketersediaan kursi atau status pembayarannya. Jika data valid, akan tandai booking sebagai konfirmasi, lalu mengirim notifikasi ke pelanggan. Jika data tidak valid, akan kirim pesan penolakan ke pelanggan. Selanjutnya, admin atau karyawan akan login ke sistem, lalu mengakses menu data warnet, lalu ke sistem akan menampilkan daftar PC, jadwal atau tarif, dan selanjutnya tambah, edit atau hapus data, lalu simpan perubahan ke database. Selanjutnya ada pelanggan memilih metode pembayaran, lalu sistem akan mengarahkan ke sistem pembayaran, lalu sistem pembayaran akan memproses transaksi, lalu akan jadi jika pembayaran sukses dia akan mengupdate status booking, lalu selesai jika pembayaran tidak sukses akan kirim pesan gagal ke pelanggan. Selanjutnya yaitu pelanggan memilih jadwal atau kursi, lalu periksa ketersediaan kursi. Jika kursi tersedia akan menyimpan data booking sementara lalu mengirim notifikasi ke admin. Jika tidak akan menampilkan pesan kursi tidak tersedia. Lalu ada pelanggan memasukkan username dan password untuk login ke sistem, lalu dicek validasi data login. Jika data valid diarahkan ke dashboard pelanggan, jika data tidak valid akan menampilkan pesan error. Selanjutnya yang terakhir ada pelanggan mengakses halaman jadwal, lalu sistem mengambil data jadwal dan status kursi lalu menampilkan jadwal dan ketersediaan, lalu sistem akan menampilkan jadwal ke pelanggan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sequence diagram. Dapat kita lihat pada bagian user akan melakukan login atau registrasi. Setelah itu sistem akan melakukan validasi data login dengan proses. Jika valid, sistem akan menampilkan langsung dashboard tujuan setelah login. Namun jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error yang dapat kita lihat pada gambar ini. Selanjutnya user akan memilih menu booking kursi. Lalu sistem akan merequest jadwal di get jadwal, data jadwal, dan menampilkan jadwal dari data jadwal yang tersedia. Nah, jika kursi tersedia, maka sistem akan menampilkan kursi yang tersedia dan user akan memilihnya. Namun jika tidak tersedia, sistem akan menampilkan tampilan error pada layar. Selanjutnya sequence diagram untuk pilih menu pembayaran oleh user. Setelah user memilih menu pembayaran,
sistem akan melakukan request booking dari user ID, lalu akan memvalidasi get booking user dan mengecek data booking. Selanjutnya, sistem akan menampilkan data dari booking user tersebut. Namun jika pembayaran gagal, sistem akan menampilkan error. Selanjutnya, user memilih menu lihat jadwal dan kursi. Yang pertama itu, setelah user memilih menu jadwal dan kursi, sistem akan melakukan request jadwal dan menampilkan jadwal yang tersedia. Jika jadwal tidak tersedia, sistem akan menampilkan error. Namun jika tersedia, sistem akan menampilkan jadwal yang tersedia dan user akan memilihnya. Oke, selanjutnya itu sequence diagram mengelola data warnet. Pertama-tama, admin memilih menu untuk mengelola data warnet di dalam menu admin. Lalu, menu admin mengirimkan pesan untuk menampilkan data warnet ke warnet controller. Selanjutnya, warnet controller mengambil data warnet di warnet service. Dari warnet service itu akan mengambil data warnet di dalam database. Lalu dari database akan mengirimkan data warnet ke warnet service, lalu mengirimkannya ke warnet controller dan akan ditampilkan data warnetnya di menu admin. Selanjutnya, dari admin itu akan memilih apakah ingin menambahkan, mengupdate, ataupun menghapus data warnet. Jika admin ingin menambah data warnet atau ingin menambah data baru, nah selanjutnya di dalam menu controller nanti itu akan menyimpan data baru yang warnet service nanti itu akan menambah data baru ke dalam database. Dari database itu akan mengirimkan pesan sukses ke dalam warnet service. Jika menu yang dipilih itu ingin mengupdate, maka dari menu admin itu akan mengirimkan pesan kepada warnet controller untuk mengupdate data. Nah, selanjutnya warnet controller itu nanti memperbarui data, dan data yang sudah diperbarui itu akan dikirimkan kepada database melalui warnet service. Nanti dari database akan mengirimkan pesan bahwa update telah berhasil dilakukan. Jika ingin menghapus, dari menu admin itu akan mengirimkan pesan ingin menghapus data warnet ke dalam warnet controller. Nah, dari warnet controller itu nanti dia akan menghapus data yang nantinya akan dikirimkan ke warnet service. Lalu dari warnet service akan mengirimkan pesan kepada database untuk menghapus data warnet. Yang nantinya database akan mengirimkan pesan bahwa data itu berhasil dihapus. Selanjutnya dari warnet service itu akan mengirimkan kembali pesan bahwa operasi itu berhasil dilakukan ke warnet controller. Lalu warnet controller akan membalas pesan itu menampilkan pesan perubahan telah berhasil disimpan kepada menu admin. Selanjutnya itu sequence diagram konfirmasi booking. Dari admin itu dia mengirimkan pesan ke menu admin bahwa dia login dan memilih menu untuk mengkonfirmasi booking. Lalu dari sistem menu admin itu dia mengirimkan pesan kepada booking controller untuk menampilkan data booking. Lalu dari booking controller dia mengirimkan pesan kepada booking service untuk mengambil data booking dengan status yang belum dikonfirmasi. Lalu dari booking service itu memilih booking di mana statusnya itu belum dikonfirmasi di dalam ke database. Lalu database mengirim data booking ke booking service. Lalu dari booking service mengirim lagi data booking ke dalam booking controller. Selanjutnya itu dari booking controller itu akan mengirim kembali pesan dengan menampilkan data booking di menu admin. Lalu dari admin itu akan mengklik konfirmasi pada salah satu menu booking. Selanjutnya dari menu admin itu nanti mengonfirmasi booking yang dipilih oleh admin tadi. Lalu setelah dikirimkan ke booking controller akan mengirimkan pesan untuk mengubah status booking atau ID booking telah dikonfirmasi oleh admin. Lalu dari booking service itu nanti setelah dikirimkan pesan oleh booking controller itu akan mengirimkan pesan kepada database untuk mengupdate
data booking dengan status sudah dikonfirmasi di dalam ID booking. Lalu database mengembalikan pesan dengan pesan status sudah berhasil ke dalam booking service dan dikirimkan ke booking controller status sudah berhasil, dan akan ditampilkan pesan di menu admin bahwa booking telah dikonfirmasi. Lalu di booking controller itu akan mengirim notifikasi ID booking ke dalam sistem notifikasi, di mana sistem notifikasi nanti akan mengirim pesan kepada database untuk memilih email nama dari tabel pelanggan di ID booking. Nah, lalu database itu nanti akan mengirimkan data pelanggan kepada sistem notifikasi, di mana sistem notifikasi ini nanti akan membuat pesan konfirmasi yang nantinya akan dikirimkan melalui email konfirmasi ke pelanggan. Lalu dari sistem notifikasi itu nanti akan mengirimkan notifikasi bahwa sudah berhasil ke dalam booking controller, dan dari booking controller ini nanti akan mengirimkan pesan kepada menu admin, dengan menu admin nanti menampilkan pesan bahwa konfirmasi berhasil dikirimkan ke pelanggan. Selanjutnya itu sequence diagram melihat laporan pendapatan dari owner. Pertama, owner mengirimkan pesan kepada sistem menu owner untuk memilih laporan pendapatan. Lalu dari menu owner nanti mengirimkan request untuk melihat laporan dalam bentuk bulanan dan tahunan. Lalu dari laporan controller itu akan mengambil data transaksi dalam bulanan juga tahunan di laporan service. Dan laporan service nanti akan mengambil data transaksi dalam bulan dan juga tahun di dalam database. Lalu database mengirimkan data transaksinya kepada laporan service. Lalu dari laporan service nanti akan dihitung total pendapatannya. Lalu hasil dari penghitungan tadi dikirimkan hasil pendapatannya ke laporan controller. Lalu setelah dikirim ke laporan controller mengirimkan pesan kepada menu owner untuk menampilkan laporan pendapatan, yaitu hasil pendapatan yang sudah dihitung tadi. Nah, lalu dari owner setelah laporan pendapatan ditampilkan, owner memilih untuk mengekspornya dalam bentuk PDF ke menu owner. Lalu menu owner mengirimkan pesan kepada laporan controller untuk mengekspor secara PDF hasil pendapatan tadi. Lalu di laporan controller itu menggenerate PDF hasil pendapatan ke laporan service. Lalu dari laporan service itu mengirimkan pesan file PDF ke laporan controller. Lalu dari laporan controller itu membalas pesan dengan menampilkan pesan laporan berhasil diekspor. Selanjutnya itu sequence diagram mengirim notifikasi secara otomatis. Sistem booking controller itu nanti akan mengirimkan notifikasi booking dalam bentuk ID booking ke notifikasi service. Lalu notifikasi service itu akan mengambil booking di dalam database. Lalu database itu nanti mengirimkan data pelanggan yang membooking ke notifikasi service. Selanjutnya notifikasi service itu nanti akan membuat pesan notifikasi. Nah, nanti pesan notifikasi ini apakah akan dikirimkan via email? Jika dikirimkan via email, maka sistem akan mengirimkan email dalam bentuk email dan juga pesan ke dalam email API, yaitu pelanggan. Nah, jika ingin memilih via pesan, maka akan mengirimkan pesan. Di dalamnya itu ada nomor HP dan juga pesan yang akan dikirimkan ke SMS API. Selanjutnya itu di sistem API itu nanti membalas pesan dengan status pesan. Di email API tadi membalas pesan dengan status email. Lalu selanjutnya itu nanti dari notifikasi service akan membalas pesan dengan mengirimkan bahwa notifikasi berhasil dikirim kepada booking controller. Selanjutnya booking controller itu mengirimkan pesan kepada database untuk mengupdate
data booking bahwa notifikasi itu telah dikirim di dalam ID booking. Lalu dari database membalas pesan kepada booking controller bahwa data berhasil diupdate. Lalu di booking controller itu mencatat log aktivasi dan membalas pesan kepada notifikasi service bahwa notifikasi itu sudah selesai. Baik, saya akan di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu sistem booking warnet Bigamnet meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan transparansi bagi pelanggan serta mempermudah pengolahan operasional warnet secara modern dan otomatis. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perancangan sistem booking online warnet Bigam yang telah kami rancang. Mungkin lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.